Baiklah, perkenalkan nama saya Naima Tanjung. Saya akan mempresentasikan tentang sifat-sifat pembentukan tanah. Pengertian tanah. Tanah pada dasarnya memiliki berbagai pengertian yang berbeda. Dilihat dari subvideo hadir dengan pandangannya, namun secara umum diartikan sebagai bahan padat dari hasil interaksi pelapukan dan aktivitas biologis oleh suatu bahan atau bentuan keras yang mendasarinya. Ilmu yang mempelajari tentang tanah dinamakan dengan pedologi. Pedologi membahas mengenai faktor dan proses terbentuknya tanah, karakteristik tanah, serta distribusi jenis-jenis tanah. Faktor pembentukan tanah. Lapisan tanah biasanya membutuhkan jangka waktu yang relatif lama dalam proses pembentukannya. Hans Jenny 1941 menjelaskan bahwa tanah dalam proses pembentukannya membutuhkan 5 faktor, yaitu iklim, organisme, relief atau topografi, bahan induk, paren atau material, dan waktu. Penjelasannya sebagai berikut. Iklim itu menjadi faktor yang paling penting. Iklim mengatur laju dan jenis pembentukan tanah. Suhu berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan induk. Suhu tinggi maka proses pelapukan lebih cepat. Yang ketiga yaitu curah hujan. Curah hujan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Yang keempat, organisme. Organisme mempengaruhi rentang perkembangan tanah, yaitu bakteri dan jamur, membantu dekomposisi tanaman. Berkaitan dengan horizon tanah. Semakin banyak aktivitas organisme, semakin banyak maka horizon tanah semakin tidak terlalu berbeda. Tutupan vegetasi mempengaruhi sifat humus tanah. Agar tanaman dapat mengikat partikel tanah dan membantu dalam proses kompresi tanah, meliputi vegetasi, mikroba, dan hewan. Yang ketiga, relief atau topografi. Relief atau topografi adalah perbedaan tinggi, bentuk, atau kemiringan lereng suatu wilayah dengan kondisi yang relatif dinamis. Kondisi relief dinamis dampaknya ketebalan profil tanah. Topografi miring, lapisan tanahnya lebih tipis karena ada erosi. Topografi datar, lapisan tanahnya tebal karena adanya sedimentasi. Proses pembentukan tanah. 1. Weathering atau pelapukan terjadi di lapisan atas tanah. Adanya aktivitas memecahkan dan dekomposisi dari bahan induk atau batuan dan mineral yang dilakukan oleh unsur iklim, yaitu udara, air, hujan, sinar matahari, atau salju. Terjadi 2 aktivitas pelapukan fisik, yaitu memecahkan batuan menjadi partikel yang lebih kecil. Kedua, pelapukan kimiawi, yaitu melibatkan perubahan komposisi kimia dan mineral batuan. Yang kedua yaitu leaching atau pencucian, adanya perubahan pada komposisi fisik dan kimia pada bahan induk. Hasil pelapukan tersebut terakumulasi oleh tanaman dan membentuk partikel baru seperti tanah liat, bahan organik, lanau, atau senyawa kimia. Ketiga yaitu transformation and eluviation atau perubahan dan eluviasi. Transformasi ini berkaitan dengan pelapukan kimia pada lumpur dan pasir. Terjadinya pembentukan mineral tanah liat dan pembentukan bahan organik yang resisten terhadap pembusukan, atau hasil tanah liat tersebut kemudian mengalami pencucian dan disimpan di bagian bawah horizon. Transformasi dibantu oleh tanaman dan hewan. Transformasi dapat meningkatkan kondisi drainase dan komposisi nutrisi. Keempat, fossilization atau translocations atau fossilisasi dan translokasi, yaitu terjadi ketika larutan asam kuat menghancurkan mineral lempung. Adanya pembentukan bahan mineral dari aluminium, silika, dan besi yang terakumulasi bersama dengan senyawa organik di dalam tanah. Bahan tersebut kemudian mengalami pemindahan di antara lapisan pada profil tanah. Jenis tanah. Lapisan batuan keras tidak dapat ditembus oleh akar tanaman. Sulit dipecahkan. Jenis-jenis tanah. Tanah lateral mengalami pencucian oleh air hujan. Hasil warna pucat dan tidak subur. Kadar bahan organik rendah atau vegetasi, rumput, dan alang-alang. Tanah aluvial dari proses sedimentasi, tekstur yang konyol, butiran lepas-lepas, tingkat kesuburan bergantung bahan induk dimanfaatkan. Untuk yang pertama yaitu bahan lapisan batuan keras tidak dapat ditembus oleh akar tanaman, sulit dipecahkan. Jenis-jenis tanah. A. Tanah laterit mengalami pencucian oleh air hujan, yaitu hasil warna pucat dan tidak subur. Kadar bahan organik rendah atau vegetasi, rumput, alang-alang. Kedua yaitu tanah aluvial.
Hasil dari proses sedimentasi tekstur. Teksturnya butiran lepas-lepas. Tingkat kesuburan bergantung bahan induk. Dimanfaatkan untuk yang pertama. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.